apa yang masih harus dipertahankan dari Ponpes Al Zaitun? Yang bermasalah itu kan cuma Al Zaitun dan itu pun Panji Gumilangnya. Banyak banget yang diurusin Pak Mahfud. Tahu enggak kamu? Orang dianiaya mertuanya. Lapor. Ada mertua diusir oleh mantunya, lapornya ke saya. Pak Mahfud MD ini muncul dalam survei-survei menjadi bakal calon wakil presiden. Membaca berita seperti itu saya senang. Nah, saya sendiri merasa tidak dalam posisi untuk boleh proaktif. Selamat pagi. Lagi santai? Kalau lagi santai harus bersyukur. Karena nggak semua orang loh di akhir pekan bisa santai-santai kayak Anda. Karena ada tokoh yang walaupun akhir pekan sibuknya luar biasa. Masih terus berkeliling ketemu dengan warga. Siapa dia? Nah, saya mau ketemu nih Menko Polhukam Mahfud MD. Kita temui yuk. Sekarang sudah ada di Pondok Pesantren Khas Kempe, ini Kiai Haji Akil Siroj Kempe di Airport di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Ini ramai banget di sini. Sudah ada Pak Mahfud MD dan juga pengasuh dari Ponpes Khas Kempe, Kiai Mustafa. Betul. Kita sambil jalan ngobrol. Monggo. Yuk. Ini weekend masih beraktivitas. Tadi sempat kasih juga apa bisa bilang jangan pidato ceramah lah ya Pak Mahfud. Ini dari menarik. Sebelum saya ke situ, kalau datang ke daerah pondok pesantren, memori apa yang ada di kepala Pak Mahfud? Santri juga kan? Iya. Salam Pak. Saya selalu ternostalgic di hati masa kecil karena pendidikan saya dimulai dari pesantren, dari surau pesantren, baru masuk sekolah resmi formal, terus sampai ke perguruan tinggi. Itu saya selalu membawa nilai-nilai kepesantrenan, yaitu hidup sederhana apa adanya tapi tidak jorok juga, bersih, cukup gitu, tidak flexing, tidak berlebihan. Karena tidak ada gunanya. Kayak gini kan ada asrama-asrama, ada cerita-cerita yang lucu nggak? Oh iya. Kalau misalnya Enggak, ini sekarang ngintip-ngintip. bukan cerita yang lucu, ketakjuban. Karena dulu waktu saya kecil santri di akhir tahun 60-an itu satu kamar itu ya, kalau kamar kecil mungkin 4x3 itu isi santrinya 20 orang. 4x3. Iya, sampai sekarang kalau itu Orang kita hanya meletakkan koper di situ tempat baju, nanti tidurnya di emper masjid, terus di depan itu atau bergantian. Jadi kamar cuma buat naruh Iya, koper aja. iya. Jadi tidurnya kayak pindang itu rame-rame. Tapi Tapi asik pagi-pagi oleh kiai yang belum bangun disiram lagi. Bangun sambil pikir. Wah itu asik. Dan Bagian di sini gitu juga. Iya sama. Dan Sama, nggak ya? bisa cerita kalau bukan pelaku. Oh, gitu ya. Iya. Gitu ya. Iya. Tapi disiram juga nggak? Ya, kadang-kadang. Bangun. Tapi itu bukan bentuk kekerasan ya. Itu Bukan. Pendidikan. Pendidikan. Bukan karena tidak melukai, cuma bangun agar mengaji, sholat bersama-sama, pikiran kayak tadi, sholawatan kayak tadi itu kan asik banget ya. Saya selalu kalau ke pesantren mengajak sholawatan begitu. Kangen nggak sih Pak masa-masa itu? Sangat kangen. Oleh sebab itu kalau saya ke Madura, saya sering mampir ke pondok pesantren saya. Sekarang udah modern juga, udah model gini. Dulu waktu itu ya apa namanya ya, rumah kayu itu apa yang dari anu itu, Kebyok. panggung. Terus masaknya masak sendiri pakai tungku itu. Belum ada listrik di situ, Jadi asik ya. Sekarang ini anak-anak harus bisa lebih maju. Gizinya sudah tersedia, lembaga pendidikannya sudah terstruktur. Wah kalau mau maju sekarang udah lebih mungkin. Ya. Itu nginep sekalian di situ kalau lagi kangen. Enggak, sekarang enggak nginep. Enggak boleh sama ajudan. Awal namanya gimana? Iya betul. Pak Kiai melihat akrab banget ya. Oh, iya. Nah, ini teman. Emosionalnya. Iya. Apa Itu. yang bisa diambil dari seorang Mahfud MD dari Pak Kiai Mustafa? Beliau adalah wakil dari kiai-kiai.
wakil dari kiai-kiai. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kiai-kiai punya pelajaran jujur, beliaulah Panutannya. representasinya ya. Oke. Iya gitu. Selain jujur apa Ya, nilainya? banyak nggak bisa diutarakan di sini. Panjang soalnya. Panjang ya. ya. Ngomong-ngomong soal jujur tadi juga pidatonya soal Iya. ada jujur juga yang Nah, tadi iya. disampaikan. Itu nilai yang diambil yang dipegang dari sejak jadi santri. Jadi santri. Iya, Apa betul. bisa dijelaskan dikit kenapa waktu itu kejujuran begitu penting? Ya karena waktu itu saya kan masih kecil ya. Hmm. Itu masih umur 10, 11 itu masih kecil ya. Karena tahun 69 itu saya ya berumur 10, 11 gitu. Karena umur saya itu tercatat lahir 57. Katanya, ini lucu juga nih. Lahir tahun berapa? 13 Mei 57. Ukurannya apa? Ayah saya pindah dari kantor kecamatan Omben ke Waru, ke tempat saya dibesarkan itu. Nah, di dalam surat pindah, ayah saya pindah dari Omben ke Waru tahun 58. Tapi nah, zaman dulu itu kalau lahir orang nggak pakai catatan, ingat-ingat aja. Lahir tahun berapa gitu. Kayaknya tahun lalu. Iya, itu waktu gunung meletus. Oh, patokannya gitu lah ya, bukan jam. Jadi bukan saya kalender. waktu itu masih kecil, ya kira-kira umur 10 tahun gitu ya. Ya sudah di situ, udah di pesantren, maka biasanya kata kiai itu biasanya menjadi idola kan. Kalau bagi santri kecil itu lalu selalu terngiang di situ. Apalagi kemudian sesudah saya jadi orang gitu, sesudah saya jadi menteri pertahanan gitu, sesudah itu beliau masih sugeng. Saya sowan gitu, ya alhamdulillah. Saya ikuti nasihat kiai gitu. Saya ingin hati-hati, ingin jujur, tidak tamak, ya alhamdulillah gitu, lalu didoakan. Gitu. Nah sekarang sudah wafat kiai saya, namanya Kiai Mardian. Sambil ngobrol kita Nggih. juga sambil duduk Nah, boleh. duduk Ya. boleh nggih. Alhamdulillah. Lanjut tadi soal ilmu-ilmu yang didapatkan di lingkungan pesantren dulu. Tadi selain soal kejujuran, ada tadi saya dengar nggak boleh tamak, nggak boleh Kesederhanaan. serakah. Itu seperti apa? Karena tamak itu ingin mempunyai sesuatu lagi padahal sudah punya. Itu tamak namanya. Itu tamak itu orientasinya biasanya harta dan uang. Dan tamak terhadap harta dan uang itulah sumber segala korupsi, sumber segala kejahatan bahkan. Kamu lihat aja orang jahat. Makasih. Orang jahat itu apa sih? Kan pada umumnya karena uang, jahat di rumah tangga. Kadang-kala kan karena soal uang, manik ngerampok di jalan karena uang. Ini membunuh temannya karena uang. Nah oleh sebab itu jangan tamak agar kamu tidak menjadi penjahat. Gitu aja filosofi di dalam kehidupan itu. Dan tentu kalau kita hidup seperti itu tentu harus didukung oleh keluarga ya. Anak, istri itu harus tahu bahwa kita itu bekerja untuk negara itu ada batas-batas yang ditentukan oleh moral dan oleh undang-undang. Oleh sebab itu kalau kita lihat banyak orang korupsi kadang-kala karena memenuhi ambisi hidup istrinya misalnya. Kan banyak kan orang Sebenarnya pribadinya baik-baik pribadi, aja. ya, tapi tidak tahan. Cukup. Ada juga karena anaknya kalah di dalam pergaulan salah lalu nekan-nekan orang tuanya. Gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ya, sehingga sumber segala kejahatan itu tamak. Oleh sebab itu kita diajari untuk hidup sederhana. Makan pun sebenarnya kalau kiai saya tadi maksa saya makan. Itu hanya untuk mendidik karena ajaran di dalam Islam itu kamu kalau makan berhenti sebelum kenyang. Iya kan? Ya. Makan sebelum lapar makan, kemudian sebelum kenyang berhenti. Tapi ini dipaksa oleh kiai. Kenapa harus berhenti sebelum kenyang? Nggak muat. Makan lagi. Nggak bisa juga. Cuma segitu tuh kebutuhanmu. Gitu kata kiai. Ngapain kamu tamak? Gitu kan. Ngapain tamu apa? Kebutuhan segitu makan segitu. Punya uang banyak juga makannya sehari 3 kali segitu. Kan gitu. Bukan hanya itu. Kemudian juga bala. Bala itu laknat atau balasan lah ya. Balasan itu doa nistapa di dalam hidup. Karena kalau orang tamak itu mengumpulkan sesuatu yang tidak halal. Pertama darahnya sendiri itu menjadi darah yang tidak suci, itu menurunkan keturunan yang tidak baik. Dirinya sendiri gelisah.
Dan itu tadi ketakutan dalam hidup. Yang saya contohkan hakim tadi kan, apa? Dia punya harta pada saat itu di awal tahun 2000-an 149 miliar. Luar biasa. Tapi apa yang dia nikmati? Istrinya pergi, temannya bawa rekeningnya pergi, dia mati merana. Ketakutan dalam kesedihan. Nah itu juga yang harus kita. Maka agama selalu mengajarkan dosa, mengajarkan akibat. Fanduru kaifakana akibatul dzalimin, akibatul kafirin. Orang lihat akibat orang yang berbuat dosa itu pasti ada akibatnya. Nggak usah nunggu mati, kata Al-Qur'an. Nah, itu harus ditakut. Ya Kiai ya. Iya. Nah ini kalau bicara soal ilmu-ilmu yang disampaikan tadi sama Pak Mahfud, sebenarnya pesantren itu kan nilainya begitu bagus ya. Orang datang ke pesantren adalah untuk belajar pendidikan selain agama juga tentunya. Tapi yang tidak bisa disangkal juga bahwa di Indonesia ini ternyata ada ponpes-ponpes yang justru malah mengajarkan hal-hal yang tidak bisa dikatakan tidak baik. Sampai akhirnya ada ponpes yang dekat sini juga Pak ya, di Indramayu, Al Zaitun, yang sekarang lagi bermasalah. Pengasuhnya mendapatkan tersangka untuk penodaan agama. Kita belok dikit ya, mohon maaf. Iya. Kita belok situ dikit. Iya, harus. Soal kasus Al Zaitun. Pak Mahfud kemarin sempat bicara soal sudah jadi tersangka nih, Panji Gumilangnya. Kemudian masih mendorong lagi Baris Krim untuk segera mengurus kasus-kasus yang lain. Iya, jadi ini juga mengapa hari ini saya datang ke pesantren salaf, tradisional, dan orisinal di Cirebon ini. Pondok pesantren itu orisinal pesantren Indonesia yang mengajarkan kedamaian, toleransi, dan fikih yang ahlu sunnah, yang wal jamaah, yang benar-benar aja. Gitu. Nah, ini saya sengaja datang hari ini karena orang sesudah peristiwa Al Zaitun itu takut orang masukkan anaknya ke pesantren. Jangan-jangan kayak itu, jangan-jangan kayak Panji Gumilang dan sebagainya. Maka saya datang ke sini memberi pesan ke masyarakat, pesantren yang benar itu bagus ini ada dan banyak di Indonesia. Ada pesantren Kiai Haji Akil Sirot, ada Buntet, ada Tebuireng, semua itu bagus-bagus. Yang bermasalah itu kan cuma Al Zaitun, dan itu pun Panji Gumilangnya yang kita tangani gitu ya. Jadi saya berharap pesantren tetap maju terus dan masyarakat Indonesia yang ingin menitipkan anaknya ke pesantren terus percaya, karena pesantren di Indonesia itu ada puluhan ribu, dan yang bermasalah mungkin hanya satu di Indramayu, satu mungkin di Jawa, di Solo dan sebagainya gitu. Ya enggak banyak lah. Pesantren pada umumnya bagus-bagus. Pak Kiai, sebagai pengasuh di pondok pesantren, melihat ada kasus seperti Al Zaitun, kasih pendapat Pak. Inti daripada pesantren adalah mengembangkan 3 nilai ya. Akidah, syariah, akhlak. Kalau akidahnya insya Allah mirip-mirip sama lah. Syariahnya sama lah. Akhlak ini jadi presentasi daripada akhlaknya ini yang tidak sama gitu. Terutama dalam pandangan kehidupannya, pandangan politiknya, pandangan perjuangannya gitu. Kalau kita pesantren pada umumnya adalah berjuang yang sebagaimana dulu Wali Songo disebarkan dengan damai, dengan rukun, toh mampu mengislamus segalanya. Kali pandangannya yang lain, apakah itu NII-nya atau dan sebagainya. Nah, insya Allah. Dan satu hal yang paling sangat membuat takfir itu pengaruh ya, adalah perilaku kiainya. Jadi yang namanya pesan itu mencontoh perilaku kiainya. Makanya Pak Mahfud sampai Jakarta masih sederhana karena dulu kiainya sederhana. Lah ini kan dosen mengajarkan sederhana, dia mewah. Jadi mungkin satunya harus mewah juga. Ya itu, jadi perbedaan persepsi dalam akhlak. Oh, oke. Nah kalau melihat seperti itu, ada kekhawatiran nggak akan ponpes nanti akan dijauhi oleh masyarakat? Oh enggak. Kalau khawatir itu Pak Mahfud itu. Kalau udah khawatir. Kalau Pak Kiai enggak ya? Makanya Pak Mahfud prevensi terus itu saya terima kasih sekali. Tapi kalau kami itu enggak. Artinya enggak itu Allah menjamin. Allah menjamin. Kenapa sih orang datang ke pesantren? Kenapa tidak ke sana? Ini yang mendatangkan Allah loh. Sepanjang kiainya masih punya faktor X dengan Allah, itu jaminan. Kadang-kadang kiainya itu yang jadi faktor X. Jadi kadang-kadang pesantren itu hanya tempat kos. Sekarang negara dan pemerintah sadar betul bahwa pendidikan pesantren itu penting dan besar sumbangannya bagi kebangunan bangsa. Baik saat kemerdekaan
maupun sesudah mengisi pemerintahan ini. Kan banyak santri-santri Ya. yang hebat-hebat juga kan. Itu kan banyak kan, seperti Alwi Shihab, Khofifah, Mohaimin, semua itu kan santri-santri. Itu bisa tuh ngurus negara. Nah oleh sebab itu kemudian santri itu dibina, pesantren itu lalu dibuatkan undang-undang agar terlindungi dan mempunyai hak-hak yang sama pelayanan dari negara. Bahkan sekarang pemerintah sedang menyiapkan dana besi, dana abadi untuk pesantren. Nanti berapa triliun itu disimpan, bunganya dibagi untuk pesantren. Itu baru dalam perencanaan. Karena pemerintah sadar bahwa pesantren itu penting Oke. bagi kelangsungan bangsa yang berakar pada budaya kita sendiri. Pak Om, apa yang masih harus dipertahankan dari konteks Al-Zaitun? Saya kira prosedur dan sistem pendidikannya itu akan diteruskan karena nyatanya hasilnya banyak. Bagus. Bagus, banyak yang lulus menjadi dokter, polisi, banyak dari situ. Banyak yang bisa sekolah ke luar negeri, banyak dari situ. Nah, yang akan kita bersihkan itu kemungkinan ada agenda tersembunyi di balik itu. Dan itu sedikit, yang pesantrennya kita bina. Kementerian Agama kita minta turun, itu dibina, kurikulumnya, gurunya dibina. Nah, yang selama ini menjadi pergunjingan tentang dana-dana yang dikumpulkan itu dari mana, Ya. dari sebuah gerakan kecil orang yang dikoordinir itu diselidiki dulu gitu. Diselidiki dulu, pesantrennya kita jamin tidak akan diberangus karena pesantren itu penting. Nanti kita tinggal sesuaikan aja dengan pesantren-pesantren lain, kurikulumnya, pola belajarnya dan seterusnya. Pak Mahfud, soal kasus hukumnya sendiri, waktu itu Pak Mahfud juga pernah bilang mendorong Barreskrim untuk mengusut aset-aset Panji Ya. Gumilang gitu kan. Ini aset-asetnya apa aja Pak yang sudah Gini, ditemukan? menurut laporan kekayaan pesantren itu 1.300 hektar 1.300 hektar. yayasan. Sesudah kita selidiki, ini nama Panji Gumilang itu punya berapa tanah. Istrinya, anaknya, Alwidat, Harun Nesa, Panji Gumilang, Abu Tok atau siapa itu, imam siapa. Itu keluarga itu mempunyai 295 sertifikat pribadi. 295 sertifikat pribadi, 107 dari sertifikat atas nama Panji Gumilang, yang 80 atas nama anak, yang sekian atas nama istrinya dan seterusnya. Itu sertifikatan. Itu menurut undang-undang nggak boleh. Punya tanah itu maksimal sekian kalau pribadi. Itu sudah ada ukurannya. Itu dulu dasarnya undang-undang land reform yang kemudian dia ke pemerintah. Kalau tidak salah, maksimal itu orang kalau pribadi mempunyai tanah itu, kalau undang-undangnya aja, tanpa usaha, kalau waktu itu kan luas tanah pertanian yang jatuh 2 hektar maksimal. Untuk pertanian. Iya kan? Mungkin kalau dengan hak guna usaha sudah ada lagi peraturan. Nah itu kalau segitu berarti harus tanyakan, punya tanah segitu. Berarti itu mungkin punya yayasan di atas namakan pribadi. Dan tidak boleh juga. Karena kalau di atas namakan pribadi lalu orangnya meninggal, ini tidak bisa diambil yayasan. Diambil keluar ahli warisnya. Kan gitu. Sehingga kita urus ini. Lalu yang kedua, rekeningnya. Rekening uangnya itu 256 itu rekening sendiri. Pribadi. Panji Gumilang. Sisanya 33 itu rekening yayasan aja itu. Nah, itu kalau dari ilmu tentang ilmu pencucian uang, ilmu hukum pencucian uang itu harus dicurigai. Bukan boleh dicurigai, harus dicurigai. Oleh sebab itu kita analisis dan sudah ketemu analisisnya, sekarang sudah dilaporkan ke Barreskrim. Belum lagi dugaan-dugaan yang lain. Yang ini sekali lagi teman-teman dari Al-Zaitun tidak usah takut karena ini hanya Pak Panji Gumilang. Pribadinya Panji Gumilang. Kemudian ketika nanti asetnya sudah ditemukan dan betul itu menyalahi aturan, tentunya akan disita ya Pak? Iya, ada hukumannya. Nah, penyitaan itu akan disita seperti apa dan akan menjadi tanggung jawab siapa? Loh, itu kan sudah ada aturannya. Kalau masuk dalam hukum pidana, itu penyitaan aset itu disita oleh Kejaksaan Agung. Jaksa Agung itu punya lembaga barang sitaan. Lalu kalau sudah divonis tetapi masih dalam proses untuk dialihkan ke negara atau diserahkan ke masyarakat, itu dipindahkan ke Menkumham. Di situ ada rubasan, rumah barang rampasan, rubasan. nah, gitu-gitu. Jadi negara tidak mungkin senang-senang, sudah menyediakan semua instrumen
yang diperlukan untuk itu. Jadi tidak mungkin diambil oleh negara lah. Itu pasti kembali ke lembaganya. Kalau lembaganya artinya ke Al Zaitun Al Zaitun, untuk iya. perbaikan ke depannya gitu. Iya. Pak, ponpes banyak banget di Indonesia dan ini bisa jadi tidak hanya satu Al Zaitun yang seperti ini punya kasus demikian. Apa kira-kira yang dilakukan oleh negara untuk menghindari hal serupa terjadi lagi di kemudian hari? Pengawasan, pembinaan di dalamnya ada pengawasan. Oleh sebab itu ada dana juga dari pemerintah kalau untuk sekolah-sekolah resmi ada BOS, ada bantuan apa gitu kan dalam rangka pembinaan dan kurikulumnya harus disahkan kan oleh negara gitu. Itu aja kalau kurikulum pesantrennya sendiri ya kan mereka udah punya. Artinya kitab-kitab primer yang standar itu sudah ada. Cukup dengan itu ya Pak? Ya apalagi kan otonom masyarakat. Tidak satu nggak mungkin juga ya? Iya. Enggak bisa satu-satu kan pemerintah punya tangan di kecamatan, di kabupaten. Kementerian Agama iya ya. kan. Wadah. Bisa satu-satu diawasi. Dan saya tidak merasa diikat dan tidak merasa mengikatkan diri. Mereka juga tidak mengikat saya juga gitu ya bicara-bicara kemungkinan peluang dan sebagainya.